Kita masuk ke pembahasan yang kedua, teman-teman, yaitu adalah fungsi gugur Tuhan untuk perempuan di Kabupaten Mojokerto. Nah, di sini ada 4 fungsi, yaitu pertama fungsi gugur Tuhan sebagai fungsi kepercayaan. Nah, di sini seperti yang kita tahu bahwa masyarakat Jawa adalah kental akan kebudayaannya, kental akan kulturnya, kemudian kepercayaan-kepercayaan yang mistis atau dinamis seperti itu. Nah, di sini gugur Tuhan sendiri juga berfungsi sebagai fungsi kepercayaan bagi masyarakatnya. Nah, kemudian yang kedua yaitu fungsi gugur Tuhan sebagai pengatur etika, moralitas, serta sopan santun. Di sini seperti yang kita tahu bahwa gugur Tuhan kebanyakan mengandung pesan-pesan etika, moral, dan sopan santun untuk yang biasa ditujukan dari orang tua untuk ke anaknya agar anaknya berlaku sopan santun dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga fungsi gugur Tuhan dari aspek kesehatan. Nah, di sini selain dari pengatur etika, moralitas, dan sopan santun, ternyata gugur Tuhan ini seringkali mengandung aspek-aspek kesehatan di dalamnya nih, teman-teman. Misal contohnya kayak jangan ojo nyapu di samping gendong anak, misal jangan nyapu sambil gendong anak. Dari sini itu mengandung pesan kesehatan di mana kalau nyapu itu pasti kan ada debu, jadi kayak nggak baik untuk kita nyapu sambil gendong anak, apalagi notabene bayi yang masih sangat rentan gitu kan, itu bisa sakit, misal seperti itu, teman-teman. Kemudian yang terakhir itu fungsi gugur Tuhan dari aspek kebersihan. Nah, di sini juga selain dari fungsi ketiga aspek tadi, ternyata gugur Tuhan juga acap kali mengandung aspek kebersihan, di mana juga mengatur kebersihan masyarakatnya nih, teman-teman. Misal kayak nek nyapu sing resik ben sesuk bojone ora brewokan, atau kalau nyapu yang bersih biar nanti suaminya tidak berewokan gitu. Nah, di sini tuh sebenarnya Guntone ini mengatur agar kita masyarakat, apalagi perempuan Jawa itu kalau nyapu itu yang bersih, kemudian yang bersih gitu, yang baik, dan jangan sampai ada debu-debu yang masih berserakan gitu. Dan selanjutnya next. Nah, berikut contoh-contoh dari fungsi gugur untuk kepercayaan, kemudian pengatur etika, moralitas, serta sopan santun. Next. Kemudian dari aspek kesehatan dan dari aspek kebersihan. Selanjutnya. Nah, pembahasan yang terakhir yaitu adalah bagaimana makna yang terkandung dalam gugur Tuhan untuk perempuan di Kabupaten Mojokerto. Nah, di sini dari keseluruhan data yang terkumpul dari data 1 sampai 26, yaitu dianalisis makna kulturalnya masing-masing. Jadi setiap gugur Tuhan itu memiliki makna kultural sendiri, memiliki makna kulturalnya masing-masing. Nah, di sini makna kultural yaitu adalah makna yang dikaitkan dengan budaya masyarakatnya setempat. Di mana di sini makna kultural didapat dari hasil wawancara dengan masyarakat sekitar, kemudian bagaimana pandangan masyarakat itu terhadap arti dari gugur Tuhan yang ada dalam daerahnya, seperti itu, teman-teman. Oke, next. Nah, berikut merupakan data yang sudah terkumpul dari data 1 sampai 26. Next. Nah, untuk kesimpulan sendiri, yaitu dari hasil penelitian, ini adalah bentuk gugur Tuhan. Perempuan Jawa terdiri dari yang pertama gugur Tuhan yang menggunakan kuatas ojo kailo, yang artinya jangan tidak pantas sebagai penanda kalimat larangan. Gugur Tuhan yang menggunakan kuatas ojo, yang artinya jangan, dan munda, yang artinya nanti sebagai penanda sebab akibat. Kemudian gugur Tuhan yang menggunakan kuatas nek, yang artinya kalau berada di depan kalimat sebagai penanda kalimat perumpamaan. Dan gugur Tuhan yang menggunakan kuatas nek ben, yang artinya kalau supaya sebagai penanda perumpamaan dan tujuan. Kemudian yang kelima, gugur Tuhan yang menggunakan kuatas nek, yang artinya kalau sebagai penanda kalimat pengumpamaan. Kemudian ajo, yang artinya jangan, sebagai larangan. Kata muda, yang artinya nanti, sebagai penanda akibat. Nah, untuk fungsi gugur Tuhan sendiri dalam bahasa Jawa memiliki fungsi yaitu pertama kepercayaan, kemudian mengatur etika, moral, dan serta sopan santun, kemudian kesehatan dalam kehidupan masyarakat Jawa, dan yaitu adalah fungsi kebersihan. Kemudian juga terdapat makna kultural dari masing-masing gugur Tuhan itu, yang dimana makna kultural itu adalah makna yang dikaitkan dengan budaya masyarakat setempat. Nah, untuk syarat sendiri di sini terkait bentuk ungkapan gugur Tuhan untuk perempuan Jawa perlu diadakan penelitian secara lebih mendalam, ditinjau dari struktur bahasanya. Nah, untuk terkait makna dari ungkapan gugur Tuhan untuk perempuan Jawa yang memiliki nilai-nilai kearifan lokal, perlu diadakan kajian yang lebih dalam lagi di setiap daerah untuk menemukan nilai-nilai kearifan lokal masyarakat yang terkandung di dalamnya. Sekian pemaparan
dari saya, semoga nantinya dari sini, dari bedah skripsi ini, teman-teman bisa terbantu, bisa lebih semangat lagi dalam menyusun misal proposalnya, kemudian skripsinya, dan semoga teman-teman nanti lancar-lancar dalam penyusunan proposal sampai skripsi nanti. Dan kunci dari skripsi adalah teman-teman kerjakan dengan sebaik mungkin, kemudian cintai skripsi teman-teman dengan objek yang kalian pilih, kemudian rajin bimbingan, bagaimanapun situasinya teman-teman harus bimbingan ke dosen pembimbing teman-teman nanti, dan semangat, semoga teman-teman sukses ke depannya. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas pemaparan skripsi dari Mbak Osi. Ini menurut saya sangat luar biasa karena di sisi lain juga mengingatkan kita akan banyaknya manfaat dari ungkapan-ungkapan yang telah diberikan kepada kita. Lalu selanjutnya mungkin bisa dilanjutkan oleh Pak Salal selaku pembedah skripsi Mbak Osi di kesempatan kali ini. Mungkin untuk waktu dan tempat saya persilakan pada Mbak Salal. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Moderator. Baiklah, selamat pagi, masih pagi terus ya, Mas pagi ya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi hari ini bertemu lagi dengan saya dalam kegiatan bedah skripsi. Pertama-tama barangkali saya ingin menyapa lagi pada Mbak Osi setelah kegiatan sidang skripsi yang dilaksanakan ini berapa bulan yang lalu ya Mbak Osi skripsinya? Kira-kira 1 bulan yang lalu Pak, karena akhir April. Ya, baru ya, ya, benar. Ya. Jadi begini teman-teman mahasiswa sekalian, kebetulan tadi saya lihat Mbak Osi sudah memaparkan secara komprehensif terkait dengan terutama kekuatan yang dimiliki oleh Mbak Osi dalam menghasilkan skripsi yang kemudian bisa diapresiasi dengan nilai positif oleh dosen-dosennya, terutama pada pengujinya itu kekuatannya apa. Teman-teman pasti sudah bisa mengikuti tadi secara komprehensif mulai dari judul yang diberikan sampai simpulannya bagaimana. Ya, dan juga ada tips dan trik juga yang disampaikan oleh Mbak Osi untuk bisa menghasilkan skripsi dengan baik. Oke, barangkali saya langsung di sini akan lebih banyak berbicara tentang tips dan trik saja, karena ini biasanya yang lebih menarik. Oke. Sebuah skripsi, hasil karya skripsi itu, hal yang paling penting itu adalah dimulai dari judul. Ketika judulnya itu menarik, maka nanti di dalamnya kalau dikerjakan dengan baik akan menarik. Tapi kalau judulnya sudah membuat orang bosan, sebaik apapun skripsi tadi dikerjakan, maka nanti juga hasilnya tidak akan bisa maksimal. Nah, maka judul ini sangat penting. Nah, makanya ketika kami semua para penguji itu disodori judulnya Mbak Osi di dalam sidang skripsi itu, sebelum kita belum membuka ya, jadi begitu ketemu judulnya, ini menarik. Mengapa kok menarik? Karena ini dianggap sebagai sesuatu yang bukan dalam tanda petik konvensional, bukan yang biasa di dalam skripsi yang dikerjakan oleh teman-teman di sastra Indonesia. Nah, kalian tahu kira-kira apa yang saya maksud dengan yang biasa? Jadi gini, ada semacam tren yang berkembang yang selalu dikerjakan oleh teman-teman mahasiswa di dalam membuat judul skripsi itu biasanya selalu melihat hal-hal yang gampang, melihat apa yang sering dikerjakan teman-temannya pada hasil skripsi sebelumnya. Nah, itu biasanya akan memunculkan satu model potensi judul yang kalau istilah
di Jawa itu seperti segojangan. Segojangan itu artinya ya itu saja gitu. Nah, misalnya gini, ragam bahasa bla bla bla, atau misalnya pelanggaran prinsip kerjasama bla bla bla. Nah, gitu. Diksi dan gaya bahasa pada bla bla bla. Ini adalah hal-hal yang biasa. Nah, kalau pada hal-hal yang biasa tadi tidak diikuti oleh subjek atau objek kajian yang menarik, maka saya jamin bahwa skripsi yang kalian hasilkan nanti tidak akan diapresiasi dengan baik oleh para penguji. Nah, itu saya jamin. Maka ketika muncul judulnya Mbak Osi, Gugon Tuhon pada perempuan, pada masyarakat perempuan di daerah ini di Mojokerto, itu adalah pertama, itu adalah suatu hal yang sangat ini fresh, gitu. Itu fresh. Apalagi dibawa ke bidang kajian etnolinguistik yang biasanya teman-teman itu jarang sekali membahas itu. Karena yang banyak biasanya sosiolinguistik. Bukan berarti bahwa kalian tidak boleh membedah skripsi dari sudut pandang sosiolinguistik, tidak seperti itu. Nah, diusahakan itu membuat sesuatu, melakukan sesuatu itu ada nilai kebaruannya, ada sesuatu yang fresh, yang lain dibandingkan dengan apa yang dikerjakan oleh teman-teman yang lain. Nah, itu akan memiliki daya tarik tersendiri dan akan memiliki nilai lebih. Nah, oke. Kaitannya dengan judul, saya menyarankan pada kalian semua yang belum memiliki judul skripsi. Tadi sarannya Mbak Osi sangat bagus. Jadi aspek kepakaran atau pemahaman terhadap masalah pada objek tertentu itu sangat penting. Nah, makanya Gugon Tuhon ini sudah dibidik oleh Mbak Osi dari awal, sejak tugas-tugas perkuliahan pada semester-semester awal. Ini selalu dicermati, selalu dilengkapi data-datanya, sehingga ketika tiba saatnya untuk membuat karya akhir, yaitu skripsi, maka pemahaman tentang Gugon Tuhon ini data-datanya menjadi semakin lengkap dan akan semakin mudah untuk bisa menghasilkan karya skripsi dari objek tersebut. Ini tolong dicatat. Jadi yang dilakukan oleh Mbak Osi tadi absolutely benar, ya, dan harus ditiru. Nah, terus kaitannya dengan objek kajian, saya menyarankan tidak usah muluk-muluk. Coba perhatikan objek yang memiliki relasi dengan keilmuan saudara. Ini kan semuanya kan yang duduk di sini kan linguistik ya, dengan ilmu kebahasaan itu yang ada di sekitar Anda. Kalau objek tersebut ada di sekitar Anda, maka akan terjamin originalitasnya, kebaruannya, terus kemudian kontekstualitasnya itu akan sangat terjamin dan akan selalu menjadi isu yang segar dan sangat menarik. Karena ketika Mbak Osi ini mengatakan yang ada di sekitar wilayahnya Mbak Osi, ini akan menjadi satu hal yang menarik bagi pembacanya, bagi pengujinya, dan lain-lain. Nah, itu yang pertama. Makanya judul sini itu sangat penting. Sangat penting. Oke. Lalu yang kedua, yang ingin saya sampaikan, itu terkait dengan tips dan trik untuk bagaimana mengimplementasikan atau bisa menghasilkan turunan-turunan dari judul tersebut. Nah, seperti misalnya yang ini kira-kira apakah ada yang bisa menampilkan latar belakang masalah yang dihasilkan oleh Mbak Osi yang dalam bentuk latar belakang masalah draftnya, bukan PPT? Bisa enggak? Panitia bisa enggak? Sebentar Pak, akan saya bantu untuk share screen. Di bagian latar belakang.
Nah, di sini. Oke. Bagaimana cara untuk bisa menghasilkan latar belakang masalah yang menarik? Oke, kita harus mulai dari paragraf pertama dulu. Nah, paragraf pertama ini lebih dikenal dengan istilah lead. Ya, jadi sesuatu yang memimpin, yang penting, yang utama di dalam sebuah tulisan, yang mana sesuatu ini kalau tidak dijabarkan dengan cara yang menarik, maka nanti orang akan tidak tertarik lagi untuk membaca selanjutnya. Jadi tidak excited ketika membaca. Tapi beda kalau seandainya di paragraf pertama ini yang merupakan lead ini sudah dimulai dari pembukaan yang membuat orang itu excited. Bagaimana caranya untuk bisa menghasilkan lead yang excited? Kalian tentu sering membaca karya-karya akademik. Ketika dimulai dari latar belakang ini, maka awal dari paragraf pertama itu dimulai dari sesuatu yang sangat general. Nah, kadang-kadang tidak memiliki relevansi dengan judul yang dibuat. Misalnya judulnya apapun ya tentang kajian ilmu bahasa, itu misalnya dimulai dengan bahasa merupakan anugerah yang luar biasa dari ini kan suatu gambaran yang terlalu general dan sangat umum. Nah, kalau istilah teman-teman yang menjadi pemerhati tulisan ilmiah, pada bagian awal ini orang itu seperti gombal. Gombal itu apa ya gombal? Ya jangan sampai gombalnya itu adalah yang gombal mukyo, artinya tidak memiliki arti, tidak memiliki relevansi, tidak memiliki benefit dan sebagainya dengan judul. Nah, untuk itu lead ini harus dibuat menjadi sebuah deskripsi yang langsung berhubungan dengan judul. Coba ya, kita lihat. Nah, di sini Mbak Osi memulai dari kearifan lokal merupakan konsep yang merujuk pada kearifan lokal yang menjadi point of view-nya. Sedangkan judulnya Mbak Osi ini kan memang kearifan lokal. Nah, itu berarti kan related. Nah, itu masih oke. Atau kalau misalnya mau sesuatu yang sangat langsung ya, langsung memanah kalau seandainya ini mau memanah, langsung kena targetnya itu adalah judulnya, karena judulnya ini adalah Gugon Tuhon. Nah, Gugon Tuhon masyarakat di Mojokerto, misalnya bisa dibawa pada paparan mengenai misalnya kebiasaan-kebiasaan masyarakat lokal terhadap, nah itu juga berhubungan. Jadi artinya harus dimulai dengan paparan atau kalimat yang langsung merujuk pada isu utama yang ada di dalam judul. Ya, jadi janganlah memulai dari bahasa dalam manusia dalam kehidupan sehari-hari selalu tidak bisa lepas dari penggunaan bahasa. Nah, misalnya gitu loh. Nah, terus ini pada bagian latar belakang ini sebisa mungkin itu adalah giringan saudara, nah, ungkapan saudara yang merupakan deskripsi original yang ingin Anda sampaikan untuk menggiring pembaca itu memahami apa yang akan ditulis. Sehingga sebetulnya saya tidak menyarankan adanya kutipan-kutipan di sini. Tidak menyarankan adanya kutipan, kecuali memang kutipan tersebut digunakan dalam rangka mendukung paparan original saudara. Artinya tidak haram, ya, tidak diharamkan. Tetap boleh menggunakan kutipan-kutipan,
Tapi kutipan-kutipan di sini tidak berfungsi sebagai menghasilkan sebuah alur utama tulisan, tidak. Yang menjadi alur utama itu adalah paparan original saudara, nah, yang itu didukung dengan penjelas, penguat yang disampaikan oleh pakar lain, yang fungsinya itu adalah untuk melengkapi, itu tidak apa-apa dan tambah bagus. Nah, gitu. Oke. Lalu apa yang harus ada di dalam latar belakang? Nah, ini yang sangat penting. Pertama adalah jawaban yang komprehensif terkait dengan what dan how mengenai objek kajian yang ada di dalam judul itu. Jadi pada bagian-bagian awal itu harus ada penjelasan yang komprehensif tentang sebetulnya apa sih yang dimaksud dengan Gugon Tuhon ini. Bagaimana Gugon Tuhon ini sebagai bentuk kearifan lokal dari masyarakat yang ada di wilayah Mojokerto ini. Nah, ini diceritakan di sini. Lalu, jadi what yang pertama itu adalah terkait dengan penjelasan tentang gambaran yang nanti bisa membuat orang itu harus paham apa yang dimaksud dengan Gugon Tuhon ini. Bagaimana Gugon Tuhon ini menjadi bagian dari kearifan lokal dari masyarakat, sebuah masyarakat. Nah, itu harus dijabarkan secara komprehensif sampai orang itu harus paham. Nah, kalian harus memiliki pandangan awal bahwa para pembaca kalian itu adalah orang-orang yang awam, yang tidak tahu tentang isu yang sedang kalian tulis. Sehingga semua penjelasannya itu harus lengkap dan komprehensif. Jadi jangan menganggap bahwa pembaca itu adalah pakar-pakar yang paham. Jangan seperti itu. Jadi harus menganggap bahwa kalianlah yang paling paham dengan isu ini. Sedangkan orang lain, orang di luar ini semuanya adalah awam, sehingga harus dijelaskan. Nah, jadi prinsipnya adalah seperti itu. Oke, jadi what yang pertama itu menyangkut, jadi tolong teman-teman membuat catatan ya, ini sangat penting. Jadi what yang pertama di dalam latar belakang itu adalah penjelasan tentang apa sih, ya, apa yang berhubungan dengan isu-isu yang ada di dalam judul, konsep yang ada di dalam judul, isu utama yang ada di dalam judul. Nah, lalu yang kedua, nah ini kaitannya dengan how, ya, how, bagaimana. Harus ada penjabaran yang komprehensif tentang bagaimana hubungan isu utama itu kan ini kan Gugon Tuhon, dengan bidang ilmu utama yang sedang kalian geluti. Karena ini kan adalah linguistik, jadi nanti harus ada penjabaran menghubungkan bagaimana letak Gugon Tuhon ini di dalam perspektif ilmu bahasa. Ya, nanti berarti harus ada penjelasan karena Gugon Tuhon yang digunakan oleh masyarakat di wilayah Mojokerto ini pada dasarnya adalah gugusan-gugusan bahasa yang difungsikan sedemikian rupa menjadi praktek-praktek komunikasi yang itu merupakan kumpulan dari berbagai nilai, baik itu adalah nilai-nilai lokalitas, nilai-nilai kearifan dan sebagainya yang selalu dipraktekkan secara turun-temurun dan sebagainya, itu dijabarkan. Jadi penjelasan menghubungkan antara isu utama di dalam subjek yang dikaji ya, dengan perspektif ilmu bahasa. Nah, itu berarti kan sudah ada 2 poin ya. Lalu yang selanjutnya itu harus ada gambaran komprehensif tentang bagaimana praktek Gugon Tuhon ini pada
masyarakat di pada masyarakat di Mojokerto ya, yang menjadi lokasi kajian. Nah, itu harus ada penjabaran, gambaran atau deskripsi tentang praktek itu bagaimana. Nah, itu harus dijelaskan secara komprehensif. Tapi ini hanya semacam deskripsi gambaran, belum ada analisis. Nah, karena nanti analisisnya kan di bab 4. Nah, jadi menceritakan secara sepintas, secara general, mendeskripsikan bagaimana praktek Gugon Tuhon ini di dalam masyarakat di lokasi penelitian. Nah, dilanjutkan dengan ada problematika apa, ada masalah apa. Nah, masalah ini yang dimaksud barangkali nanti harus dihubungkan dengan problem yang nanti dibahas di dalam rumusan masalah. Nah, seperti misalnya Mbak Osi, ini rumusan masalahnya apa? Yang pertama mengenai bentuk, kemudian fungsi, dan makna kultural, Pak. Nah, oke. Misalnya begini, problem yang ada itu adalah ternyata bentuk-bentuk Gugon Tuhon yang ada di masyarakat di Mojokerto ini bentuknya bermacam-macam. Bisa berupa misalnya idiom, bisa juga ungkapan-ungkapan yang menjadi, nah pokoknya ini diceritakan. Nah, terus kemudian fungsinya juga begitu. Fungsinya ternyata kaitannya dengan fungsi Gugon Tuhon ini di masyarakat itu di sebagian masyarakat berlaku, di sebagian masyarakat yang lain barangkali sudah diabaikan. Bagaimana posisi generasi muda, generasi penerus terhadap fungsi ini itu juga dimulai diangkat. Bahwa ada problem-problem seperti itu. Ada masalah-masalah seperti itu. Jadi intinya di sini kita menceritakan persoalan-persoalan yang muncul terkait dengan Gugon Tuhon yang kita hubungkan dengan rumusan masalah itu mulai ditampilkan. Nah, sehingga nanti orang itu akan mudah di dalam menghubung-hubungkan. Oh, pantas saja rumusan masalahnya adalah itu karena oh yang muncul persoalannya adalah itu ternyata. Oke. Terus bagian dari latar belakang masalah. Latar belakang masalah jangan lupa diakhiri dengan satu paragraf persuasif, ditutup dengan paragraf persuasif yang isinya itu adalah mempersuasi. Masih ingat apa itu mempersuasi? Meyakinkan, mensugesti para pembaca bahwa penelitian ini penting untuk dilakukan. Coba saya ingin cek di bagian akhir latar belakangnya agak-agak ke atas, Mbak. Paragraf. Oke, stop. Yang ini, kearifan lokal merupakan kajian. Nah, ini. Kearifan lokal merupakan kajian yang menarik dan penting untuk dilakukan karena nah, ini kan satu bentuk persuasi, mempersuasi bahwa ini adalah penting. Nah, bisa juga redaksi yang dibuat itu begini. Nah, kajian tentang Gugon Tuhon pada masyarakat bla 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 ini penting untuk dilakukan. Karena ini Anda yang paling tahu. Anda yang paling tahu. Yang penting di sini berisi meyakinkan para pembaca bahwa ini memang penting dilakukan. Nah, sisi pentingnya tuh kita bisa menampilkan berbagai angle ya. Misalnya angle yang pertama. Karena kearifan lokal yang ada di masyarakat Mojokerto ini sudah mulai dilupakan oleh generasi penerus sehingga perlu adanya kodifikasi yang dilakukan oleh berbagai pihak sehingga
Gugon Tuhon yang sudah mulai hilang ini bisa dikenali lagi oleh generasi berikutnya. Itu bisa seperti itu. Nah, bisa juga belum pernah ada peneliti yang mengkaji tentang isu ini, sehingga kajian terhadap objek ini sangat penting untuk dilakukan dalam kasanah bla 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 bla. Itu juga bisa. Nah, jadi bisa berbagai angle dan Anda sebagai pihak yang paling tahu. Jadi memiliki otoritas yang sangat otonom untuk menjabarkan tentang pentingnya ini dari sudut pandang apapun. Nah, oke. Nah, hal penting lain tadi sebetulnya Mbak Osi juga sudah menyampaikan bahwa terutama ini terkait dengan masalah konsep-konsep kata kunci. Kata kunci gini, di dalam abstrak nanti itu kan ada kata kunci. Artinya begini, bahwa judul yang sudah kalian tetapkan sebagai judul itu harus kalian identifikasi dengan benar. Ini konsep-konsep utamanya apa? Kata-kata pentingnya apa? Nah, coba kita ke judul, Mbak. Kita ke judul. Nah, oke, stop. Nah, Gugon Tuhon Perempuan Jawa sebagai kearifan lokal masyarakat di Kabupaten Mojokerto kajian etnolinguistik. Dari judul ini itu kan ada penggalan-penggalan kata penting, ada penggalan-penggalan konsep penting. Pertama apa? Gugon Tuhon itu sebagai satu kata, sebagai satu konsep. Yang kedua adalah perempuan Jawa. Lalu yang ketiga, kearifan lokal. Yang keempat, masyarakat, yaitu masyarakat di Kabupaten Mojokerto ini. Lalu yang kelima adalah etnolinguistik. Itu kata-kata penting. Maka kata-kata penting inilah yang nanti secara berurutan yang kalian jadikan sebagai kata kunci di dalam abstrak. Oke. Ya. Dan konsep penting ini pula, atau kata penting, atau kata kunci ini pula yang nanti yang harus kalian operasionalisasikan di dalam operasionalisasi konsep. Nah, jadi di salah satu subbab atau subbagian pada bab 1 itu ada bagian yang disebut sebagai operasionalisasi konsep. Ini sangat penting nantinya kalau kalian dalam baik itu menghasilkan proposal maupun ketika skripsi ini sudah mulai dilaporkan. Ya. Yang jelas bahwa di bagian operasionalisasi konsep, di mana pada bagian ini kalian harus mengoperasionalkan konsep-konsep penting yang ada di dalam judul ini. Konsep tersebut yaitu kata-kata yang ada pada kata kunci abstrak. Ya. Coba kita ke abstrak. Paling belakang. Terus sedikit lagi, sampai muncul kata kunci abstrak. Sudah Pak, ini sudah ada kata kuncinya. Oh ya, oke. Nah, kita bisa lihat ya. Jadi kata kuncinya adalah Gugon Tuhon, perempuan Jawa, etnolinguistik. Nah, sebetulnya kurang satu ini, Mbak. Nah, yaitu apa? Perempuan Jawa, terus kemudian masyarakat Mojokerto. Karena ini adalah konsep yang lain. Maksudnya barangkali di sini ya Mbak Osi itu menganggap bahwa rujukan perempuan Jawa itu adalah perempuan Jawa yang ada di Mojokerto. Nah, bisa dibawa ke sana. Tapi kalau menurut saya sebetulnya perempuan Jawa dengan masyarakat Mojokerto ini adalah satu entitas yang
masing-masing berbeda. Jadi harus tetap dimunculkan sebagai kata-kata penting, kata-kata kunci penting yang berbeda. Oke, jadi gini, sehingga nanti konsep yang ada pada bagian operasionalisasi konsep ya ini, gitu. Oke, kita ke operasionalisasi konsep, Mbak. Operasionalisasi konsep itu kalau di bab 1 biasanya di 1.6 biasanya. Terus operasionalisasi konsep. Maaf Pak, sebentar ini Mas saya lagi dulu. Oke, jadi sambil Mbak Ajeng memberikan screen-nya, saya ingin menceritakan hal ini. Jadi, yang harus kalian ketahui bahwa penjabaran di dalam operasionalisasi konsep itu berbeda dengan konsep teoritik. Jadi kita di dalam mendeskripsikan operasionalisasi konsep itu berbeda dengan mendeskripsikan konsep teoritik. Apa bedanya? Jadi begini, ya. Bawahnya Mbak, halaman berikutnya. Yang di bawah biar kita ke konsepnya. Oke, ini bagian ini ya. Di sini harusnya konsep pertama itu adalah, jadi kita jangan untuk apa kok ada ungkapan di sini. Tidak perlu. Karena apa? Karena di judul itu tidak muncul ungkapan. Muncul tidak di judulnya tadi kan langsung gugon Tuhon kan? Gugon Tuhon atau ada ungkapannya? Langsung gugon Tuhon Pak. Ini itu berarti, file yang lama. Oh gitu, oke. Yeah. Nah, jadi ini adalah gugon Tuhon. Dimulai dari gugon Tuhon yang pertama. Jadi intinya begini. Konsep yang ada pada operasionalisasi konsep ini harus eksplisit mengacu pada konsep-konsep yang ada di dalam judul. Jangan dibolak-balik. Buat saja secara berurutan. Nah, yang ada di judul, yang nanti muncul di kata kunci, dan di sini kita operasionalkan. Nah, misalnya di sini kan gugon Tuhon adalah sebuah ungkapan yang berupa kalimat atau bisa ke atas sedikit, Pak. Nah, oke, stop. Berupa kalimat atau gabungan kata yang terbentuk atau terdiri dari kata pantang atau larangan dan sebuah tindakan yang memiliki sebuah makna. Nah, ini adalah gugon Tuhon menurut apa? Menurut teori. Artinya, konsep gugon Tuhon di sini itu belum dioperasionalkan, tapi adalah konsep teoritik ini. Nah, apa yang dimaksud dengan operasionalisasi konsep? Pengertiannya itu adalah bagaimana konsep ini di dalam versi penelitianmu. Jadi seperti itu loh. Makanya kan namanya adalah operasionalisasi konsep. Bagaimana konsep ini dioperasionalkan di dalam penelitian. Makanya redaksinya tuh biasanya selalu dimulai dari begini. Konsep gugon Tuhon yang dimaksud di dalam penelitian ini adalah, boleh kita ke teori dulu, ungkapan yang berupa kalimat atau gabungan kata yang terbentuk atau terdiri dari kata pantang atau larangan dan sebuah tindakan yang memiliki sebuah makna yang dipraktikkan oleh masyarakat di daerah Mojokerto
sebagai bagian dari kebiasaan dan juga tradisi nilai-nilai lokal yang ada pada masyarakat tersebut. Nah, Gugon Tuhon ini berupa bla bla bla. Nah, jadi gitu. Gugon Tuhon, artinya Gugon Tuhon ini harus dioperasionalkan di dalam versi penelitianmu, gitu. Sehingga nanti akan sangat jelas di bagian analisis pembahasan tentang Gugon Tuhon nanti bentuknya seperti apa sih? Nah, gitu. Makanya kalau sudah ada operasionalisasi konsep, sebetulnya di dalam proposal maupun laporan penelitian skripsi itu tidak perlu lagi adanya batasan masalah, tidak perlu. Karena otomatis operasionalisasi konsep itu akan berfungsi sebagai pembatas, sebagai batasan. Nah, ini kan sehingga kan sudah jelas seperti misalnya etnolinguistik. Coba Mbak kita ke etnolinguistik, Mbak. Yang harusnya ada di bagian terakhir. Oh, nggak muncul. Nah, ini yang lama ya, Mbak Osi. Iya Pak, ini masih file yang lama, belum yang terbaru. Etnolinguistik, misalnya di yang kelima, di sini ada etnolinguistik. Nah, kalian tidak boleh hanya menjelaskan etnolinguistik menurut buku. Etnolinguistik adalah bla 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 bla, ini yang menurut teorinya siapa. Tidak boleh, tapi harus dioperasionalkan dalam penelitian ini. Apa yang dimaksud dengan mengoperasionalkan? Harus disesuaikan dengan keluasan kalian di dalam membahas perspektif etnolinguistik pada penelitianmu ini selebar apa, sejauh apa. Nah, gitu. Makanya redaksinya itu harus diawali dengan konsep etnolinguistik yang dimaksud dalam penelitian ini adalah mengkaji bagaimana penggunaan bahasa dalam konteks ini adalah Gugon Tuhon yang dipakai oleh masyarakat di Mojokerto bla 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 ini dari perspektif nilai-nilai etnik dan juga budaya yang ada di masyarakat sana yang berhubungan dengan ini harus kita arahkan kepada model analisismu secara teoritik. Kita tahu bahwa etnolinguistik itu kan luas. Kalian akan membahas semuanya atau bagaimana? Nah, yang saya maksud ini adalah kita sesuaikan dengan analisis kita itu sejauh apa. Karena Mbak Osi ini hanya melihat dari bentuknya, fungsi, dan apanya, Mbak? Makna kultural, Pak. Dan makna kultural, maka di sini harus dijelaskan. Dari perspektif fungsi Gugon Tuhon dan juga makna kultural yang terkandung di dalamnya. Jadi harus ada itu namanya konsep etnolinguistik di sini dioperasionalkan menurut versi penelitian ini. Nah, gitu loh. Itu adalah hal-hal yang biasanya masih belum dipahami oleh mahasiswa dan menjadi kesalahan umum. Nah, kalau yang lainnya saya kira dari membaca kebiasaan-kebiasaan maupun konvensi yang ada di dalam tulisan-tulisan yang dihasilkan oleh kakak-kakak kalian itu sepertinya tidak ada masalah. Nah, seperti misalnya bagaimana membuat rumusan masalahnya, tujuan penelitiannya, manfaatnya. Nah, ya, ada sedikit kali kaitannya dengan manfaat karena mumpung saya ingat ya. Terutama manfaat praktis ini juga sering masih menjadi masalah. Nah, kalau yang manfaat teoritis itu kan istilahnya kan apa? Normatif ya. Jadi bermanfaat untuk meningkatkan bidang ilmu apa. Nah, kan seperti itu. Tapi yang praktis ini tadi sebagaimana yang dicontohkan oleh Mbak Osi, yang penting itu adalah harus muncul bermanfaat untuk siapa dan manfaatnya apa. Ini harus real,
Nah, seperti di sini kan Mbak Osi mengatakan bahwa penelitian ini bermanfaat untuk tadi kepada siapa? Kepada pemerintah daerah di Mojokerto. Manfaatnya apa? Ya, untuk semacam mengkodifikasikan atau mencatat, jadi mencatat agar Gugon Tuhon sebagai tradisi ya, yang syarat dengan nilai-nilai budaya atau kearifan lokal masyarakat Mojokerto ini bisa dikenal lebih luas lagi, sehingga ini adalah sebagai bentuk semacam catatan budaya yang harus dilakukan oleh Mbak Osi. Oke, barangkali itu saja. Forum ini akan sangat berguna kalau tidak bersifat satu dimensi, tapi kalau ada dualitas menjadi aksi diskusi dan tanya jawab, nah itu saya kira akan lebih bermanfaat. Nah, jadi dari paparan saya kira cukup dan saya kembalikan pada pembawa acara untuk ada sesi diskusi enggak ini ya? Iya, ada Pak setelah ini. Oke, saya kembalikan saja. Ya, silakan diatur. Oke, Ya. terima kasih. Ya, baik. Ya, terima kasih banyak untuk Pak Jalal yang sudah memberikan cukup banyak tips untuk dapat menyusun tahapan-tahapan dengan apa tepat dan benar. Sebentar, izinkan saya untuk stop share dulu. Nah, udah. Oke, setelah pembedahan atau pemberian tips dari Pak Jalal, ini akan dilanjutkan dengan sesi diskusi dan tanya jawab. Mungkin untuk teman-teman partisipan yang ingin menyampaikan pertanyaan bisa melalui kolom chat Zoom atau langsung raise hand juga tidak apa-apa. Bersilakan untuk teman-teman. Oh, ini ada Mbak Sierafina Dea. Mungkin bisa disampaikan Mbak untuk pertanyaannya. Iya, baik. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya untuk bertanya. Sebelumnya terima kasih juga atas penjelasan dari Mbak Osi dan juga Pak Jalal terkait penelitian dengan topik yang menarik. Di sini ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan. Yang pertama, data bahasa di sini diambil dari ungkapan-ungkapan yang berada di suatu daerah ya. Lalu sampai sejauh mana data-data bahasa itu dikumpulkan dan dirasa cukup untuk dikaji pada penelitian ini. Sampai titik jenuh yang seperti apa data itu bisa dilakukan analisis. Dan yang kedua, terkait makna kultural, tadi saya hanya membaca sepintas yaitu terkait dengan konteks budaya yang berada di masyarakat tersebut, apakah penarikan pemaknaan hanya seputar budaya yang berada di masyarakat tersebut, atau sampai sejauh mana pemaknaan itu dilakukan? Baik, terima kasih untuk Mbak Dea. Tadi ada dua pertanyaan dari Mbak Dea, yaitu sampai sejauh mana ada data bahasa dikumpulkan dan sampai sejauh mana sebentar makna atau pemaknaan dari isi dari skripsi Mbak Osi. Mungkin bisa langsung dijawab oleh Mbak Osi.
Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi untuk pertanyaan pertama yaitu data bahasa ini memang diperoleh dari hasil wawancara dengan para responden yang dimana responden ini sudah ada kriterianya sendiri di dalam penelitian ini. Untuk responden sendiri ada sejumlah 15 itu, dan di sini itu sampai sejauh mana sih pengumpulan data ungkapan-ungkapan ini sampai selesai, kayak sudah dirasa cukup gitu. Nah di sini itu saya melakukan wawancara dengan para responden di sini, dan mereka misal saya tanya kira-kira ungkapan buntu untuk perempuan ini yang bapak atau ibu atau saudara-saudari jumpai itu apa saja, dan mereka mengungkapkan oh ini A sampai Z seperti itu. Nah di situ dari orang A sampai orang Z itu kadang mengungkapkan ungkapan yang sama, dan di situ ada proses pengumpulan data, reduksi data sampai akhirnya kita mengelompokkan di situ. Jadi sesuai dengan arahan dari pembimbing saya juga di situ, cari sebanyak-banyaknya, kalau memang sudah dirasa cukup, cukup seperti itu. Nah, untuk pertanyaan yang kedua, makna kultural, itu pemaknaan seputar pemaknaan yang hanya seputar masyarakatnya saja atau bagaimana? Nah, dari arahan pembimbing saya juga, di mana di sini pembimbing saya adalah Bu Wayan dan beliau adalah dosen etnolinguistik di waktu itu, dan beliau menyarankan bahwa makna kultural di sini adalah makna yang dikaitkan dengan kebudayaan masyarakat sekitarnya, yaitu di mana masyarakat di sini yang dimaksud adalah masyarakat di Kabupaten Mojokerto, di daerah Mojokerto, yang di mana memang penafsiran dari masyarakatnya sendiri, penafsiran dari masyarakat daerah tersebut, sehingga kita wajib untuk memasukkan penafsiran lokal masyarakatnya tersebut. Kemudian dari kita sendiri juga bisa untuk menambahkan penafsiran-penafsiran itu, karena memang saya atau peneliti itu memang berasal dari Mojokerto sendiri. Jadi untuk penafsiran makna kultural sendiri memang berasal dari masyarakat setempatnya, seperti itu. Barangkali dari Pak Jalal ada tambahan atau kritikan, Pak? Oke, saya menambahi sedikit aja. Jadi gini ya, teman-teman. Memang ini biasanya sering muncul. Ya, yang dimaksud dengan kejenuhan data itu batasnya sampai berapa? Misalnya muncul pertanyaan begini, Pak, data saya itu harus mewawancara berapa orang Pak ya untuk cukup? Bolehkah 20? Bolehkah 25? Dan seterusnya. Jadi begini, di dalam penelitian kualitatif itu tidak ada batasan jumlah data. Nah, bisa jadi sebuah penelitian seperti ini itu cukup informasi dari satu informan. Asalkan informan tersebut dianggap representatif di dalam menjabarkan bagaimana gugon tuhon yang ada di masyarakat Mojokerto ini sampai tuntas. Nah, dia sangat paham betul. Nah, itu cukup, bisa jadi cukup. Bisa jadi dari 10 informan yang diwawancarai, itu belum cukup, karena masih ada pertanyaan yang muncul dari aspek-aspek tertentu yang belum terjawab. Nah, ini harus dilanjutkan. Nah, dilanjutkan sampai kapan? Sampai terjawab, dan ketika ini dikonfirmasi pada informan yang lain, datanya akan sama. Nah, ditanya pada si B yang baru, ternyata sama ya dengan yang disampaikan oleh Pak, misalnya Bapak nomor 8. Nah, ditanya ke orang lain, ternyata juga jawabannya sama. Artinya itu sudah pada taraf jenuh. Nah, jenuh itu adalah maksudnya seperti ini. Nah, tolong kalian membaca konsep saturation-nya Meleong ya, di dalam penelitian kualitatif mengenai ini. Nah, itu yang dimaksud dengan data taraf jenuh, itu adalah itu. Jadi tidak terikat pada jumlah. Jadi jumlahnya harus sekian gitu, tidak. Tapi ketika di lapangan jawabannya sudah ya itu saja, kembali pada itu saja, tidak ada perkembangan, tidak ada informasi yang sifatnya baru, maka dianggap sudah cukup.
Nah, gitu. Itu model penelitian kualitatif memang seperti itu. Nah, yang penting di sini adalah di dalam analisis penelitian kualitatif itu adalah penjabaran yang komprehensif mengenai data. Nah, apa yang dimaksud dengan penjelasan komprehensif ini? Nah, misalnya tadi ditanyakan ketika menjabarkan tentang apa nilai budaya, nilai budaya atau apa tadi? Pertanyaannya si Revina. Itu Pak, yang kedua makna kulturalnya. Mana kultural ya, mana kultural dalam perspektif etnolinguistik pada salah satu aspek Gugon Tuhon. Misalnya ojo, coba Mbak Osi, yang paling apa? Ojo apa biasanya yang